Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya sekarang, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu lewat live streaming Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah dalam pemberitaan firman ini Tuhan Yesus, Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara dan mengurapi kami dan membangun iman kami dan juga bahkan menyembuhkan kami dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara sekalian sekarang berada dalam keadaan yang luar biasa dan juga sehat sempurna, amin. Dan kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit atau dalam kesulitan. Kami selalu berdoa dan kita berdoa bersama ya saudara sekalian. Kita selalu doa syafaat untuk orang-orang yang biarpun kita nggak kenal tapi kita doakan ya saudara sekalian. Dan terus untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia, saya pribadi selalu berdoa untuk saudara, ya saudara, supaya selalu di dalam lindungan Tuhan dan berkat Tuhan dan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Ya, pagi ini kita masih di bulan Natal, saudara sekalian. Maka Natal adalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita untuk keselamatan kita, saudara sekalian. Dan juga dalam perjalanannya Tuhan Yesus akhirnya juga menebus dosa kita dengan memberikan tubuh dan darahnya ya saudara sekalian untuk penebusan dosa kita, untuk kita dapat keselamatan saudara sekalian. Dan Natal, kelahiran Tuhan Yesus adalah sukacita bagi kita saudara sekalian karena kita diselamatkan saudara ya. Allah berkenan turun ke dunia menjadi manusia, diam di antara kita menjadi manusia, dari pencipta menjadi ciptaan. Itu adalah keikhlasan dan korban dari Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi di balik sukacita yang kita terima ini adalah semua adalah korban ya saudara sekalian. Dan Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan itu adalah martir agung saudara sekalian. Jadi kita yang meneladani Tuhan Yesus otomatis kita juga harus mempunyai semangat korban saudara sekalian dan juga punya keikhlasan dan kemudian juga punya kasih saudara sekalian ya. Kita juga harus punya semangat korban sebagaimana Yesus sendiri korban untuk keselamatan kita memberikan tubuh dan darahnya saudara sekalian. Jadi respon kita kepada Tuhan Allah, Tuhan ya saudara sekalian, karena keikhlasan. Ini semua karena juga keikhlasan ya dari Allah, dari pihak Allah telah mengaruniakan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal untuk penebusan dosa-dosa kita. Jadi pagi ini saya akan berbicara mengenai keikhlasan saudara sekalian ya. Karena Allah kita sudah korban dan di balik korban itu adalah ketulusan dan keikhlasan saudara sekalian. Ya paling besar adalah korbannya saudara sekalian, artinya martir ya. Kita juga harus punya roh martir sebetulnya ya. Kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah begitu menebus dosa kita dan memberikan tubuh dan darahnya saudara sekalian, itu adalah yang terbesar saudara sekalian. Tetapi kita juga semua harus juga punya martir atau korban juga untuk sesama kita dan juga untuk penyelamatan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga, saudara. Jadi keikhlasan apa yang harus kita punya ya, sebagaimana Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan sudah korban, tapi juga di balik korban itu juga ya ikhlas ya saudara sekalian, tulus dan ikhlas. Jadi kita baca sekarang di Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, katanya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan
Undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar, saudara sekalian. Jadi ini menyangkut kekekalan, ya saudara sekalian. Jadi keikhlasan saudara sekalian dengan tidak menuntut balas, ini artinya saudara sekalian, ini menyangkut pada kekekalan, ya saudara sekalian. Umumnya manusia melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya ada ingin yang berbuat baik saudara agar mendapat pujian, penghargaan, atau balasan, atau transaksional lah ya gitu. Semua perbuatan baik adalah demikian. Yang ya kalau kita menuntut balas yang baik juga itu wajar-wajar saja saudara sekalian ya. Karena ya perbuatan baik harus dibalas juga dengan perbuatan baik ya. Itu manusiawi sekali saudara sekalian. Kalau enggak ya masa perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan jahat. Artinya kalau peribahasa katakan air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi di sini di Lukas 14 ayat 12-14 saudara sekalian. Tuhan Yesus menuntut kita mempunyai moral yang lebih tinggi, saudara sekalian, yang tidak menuntut balas ya saudara. Suatu kelebihan moral dan kita tulus ikhlas. Ini adalah perintah dari Yesus dengan mengatakan begini katanya, dan engkau akan berbahagia ya, tetapi engkau mengundang-undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh dan orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Yesus, Tuhan Yesus menghendaki kita mempunyai keikhlasan tanpa balas saudara sekalian ya. Berbuat baik ikhlas tanpa menuntut balas saudara sekalian ya. Nomor 1, keikhlasan apa yang harus kita punya, yaitu kita berbuat baik, ikhlas tanpa menuntut balas, saudara. Ya, pengajaran Yesus ini adalah suatu kebaikan dari dalam hidup, saudara. Suatu tuntutan moralitas yang sangat tinggi, perbuatan baik, orang yang betul-betul ini menyangkut kepada kekekalan, ya, saudara sekalian. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang Yesus kehendaki. Kan kita akan dibalas nanti pada dalam kehidupan yang kekal. Saudara sekalian, kita mendapat poin artinya kita akan dibalas oleh Tuhan ya saudara sekalian, kita akan mencapai pada kebangkitan, balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Artinya kita kalau berbuat baik tanpa menuntut balas, kita dengan kata lain kalau kita memang begitu terus selama hidup kita, dan kita akan masuk ke dalam kehidupan kekal yaitu kerajaan sorga, saudara sekalian. Dan kita baca sekarang Ibrani 10 ayat 22 katakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Air yang murni di sini berbicara firman Tuhan ya saudara sekalian. Dan juga kita juga mengalami baptisan air otomatis juga, tetapi air di sini dikatakan dibasuh dengan air yang murni yaitu firman Tuhan. Poin yang kedua ya saudara sekalian, bagaimana kita mempunyai keikhlasan, kita harus menghadap Allah dengan hati yang tulus. Di sini dikatakan karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas ya. Hati yang tulus ikhlas saudara sekalian. Jadi poin kedua, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ibrani 10:22 ini menggambarkan hakikat ya saudara sekalian dari ibadah yang harus kita pahami adalah sebagai perjumpaan antara umat Allah dengan Allahnya saudara sekalian. Tidak dapat dibatasi dengan ruang, waktu dan tempat saudara sekalian. Perjumpaan adalah inisiatif daripada Allah karena Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Allah yang ingin menyumpai kita saudara sekalian. Dan kita manusia meresponnya dengan doa, dengan pujian dan menyembah dan juga dengan pengakuan dosa ya saudara sekalian ya. Kita otomatis kita tidak layak ya Allah begitu kasih kepada kita, tetapi karena
Dia begitu kasih kepada kita, otomatis kalau kita ada salah kita harus selalu mengaku bahwa kita dalam manusia terbatas dan lemah, saudara sekalian. Otomatis kita memuji Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan dengan doa dan kemudian dengan pengakuan dosa. Karena Allah yang berinisiatif, Allah yang Maha Kudus itu, maka kita meresponnya dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh, saudara sekalian. Dalam kita ada masalah atau kesulitan, saudara, yang tidak baik, mari kita terus menghadap kepada Tuhan. Kita hampiri Allah yang Maha Kudus itu dalam pertobatan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia berkenan kepada kita, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama, kita harus ketulusan apa atau keikhlasan apa yang harus kita punya. Satu adalah berbuat baik, ikhlas tanpa menuntut balas. Yang kedua, menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Dan yang ketiga kita baca di 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu, saudara sekalian. Ini menggambarkan bahwa Paulus mengatakan bahwa iman seorang anak muda, saudara sekalian, yang diturunkan dari neneknya dan kemudian ibunya Eunike, saudara sekalian. Jadi penting sekali, saudara, orang tua itu mendidik atau memberikan iman yang tulus ikhlas kepada, mengajarkan iman yang tulus ikhlas atau iman yang murni kepada Tuhan, itu dididik dari keluarga. Jadi banyak orang Kristen yang juga mudah kecewa dan kemudian imannya tidak murni lagi kepada Tuhan Yesus Kristus hanya karena menghadapi kehidupan yang sulit atau kesusahan, saudara sekalian, atau masalah. Juga ada yang misalnya terlihat mau melayani tetapi menuntut balas, artinya berharap dihormati, disegani, dihargai, saudara sekalian, atau juga berharap Tuhan, kalau dia melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan kenyamanan hidup kepada dia, saudara sekalian. Tuhan membalas dengan bagaimana hidup iman yang tulus membuat seseorang tetap fokus mengasihi, saudara sekalian, dan melayani Tuhan dengan di dalam segala keadaan. Jadi kalau kita mempunyai iman yang tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan membalasnya. Kita akan tetap fokus dengan Tuhan dalam segala keadaan, baik kita dalam masalah atau dalam kesulitan, dan kita melayani Tuhan misalnya, atau kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengusaha atau sebagai apa, tapi dalam masalah sulit, kalau kita mempunyai iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan, maka kita tetap fokus kepada Tuhan, saudara sekalian. Dan firman Tuhan juga mengatakan kita berkasutkan kerelaan, saudara sekalian, dalam memberitakan Injil. Misalnya seperti orang yang melayani, yang ingin balasan, sebetulnya Tuhan Yesus katakan berkasutkan kerelaan dalam memberitakan Injil. Serahkanlah, saudara sekalian, seluruh totalitas hidup kita yang dengan penuh keikhlasan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah sumber kehidupan, saudara sekalian. Dan bagaimana mendidik supaya generasi kita selanjutnya mempunyai iman yang tulus ikhlas, di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya ulangi, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Seperti yang di 2 Timotius 1 ayat 5 tadi katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, dan juga di dalam ibumu Eunike, saudara sekalian, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi didikan oma, opa, orang tua, mama, papa kepada anaknya, saudara sekalian, kepada cucu-cucunya, mempunyai iman yang tulus itu penting, saudara sekalian. Jadi Amsal 6 ayat 23 juga katakan, karena perintah itu pelita, saudara sekalian, atau ajaran, perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Jadi
Wajib kita sebagai orang tua untuk mendidik saudara sekalian dengan perintah ya, kemudian dengan ajaran dan dengan teguran ya yang mendidik itu untuk jalan kehidupan. Nah, Kejadian 22 ayat 15 sampai 17. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya," saudara sekalian. Ya. Saudara, hal yang keempat saudara sekalian yang kita harus mempunyai keikhlasan yaitu merelakan orang yang tercinta kita dengan ikhlas saudara sekalian. Kita tidak dapat lari dari kenyataan hidup cepat atau lambat. Kita harus siap menghadapi kehilangan orang yang kita cintai. Entah itu pasangan hidup, entah itu orang tua kita, entah itu anak-anak kita atau orang lain yang sangat kita cintai. Teladan dalam mencintai seseorang adalah Abraham dan Ishak ini saudara sekalian, ya. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kata Allah ya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya saudara sekalian. Ya. Abraham sampai pada titik luar biasa yaitu rela dan ikhlas mengorbankan harta yang paling dia punyai ya saudara, harta yang paling dikasihinya yaitu anaknya ya Ishak saudara sekalian. Tuhanlah yang berhak saudara untuk mengatur hubungan kita manusia satu sama lain saudara. Kita tidak bisa mengikut Yesus apabila kita lebih mengasihi manusia daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi serahkanlah orang-orang yang kita cintai ke dalam tangan Tuhan, saudara sekalian. Artinya kita tidak bergantung kepada manusia. Memang kita mencintai manusia, kita mengasihi manusia, tapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara sekalian, ya, merelakan orang yang tercinta dengan ikhlas artinya kematian adalah kuasa dan kedaulatan Tuhan. Karena kita tidak dapat lari ya dari kenyataan hidup bahwa cepat atau lambat saudara sekalian kita harus siap menghadapi kehilangan orang yang kita cintai saudara. Jadi keikhlasan yang harus kita punya yang pertama yaitu berbuat baik dengan ikhlas tanpa menuntut balas. Yang kedua, menghadap Allah dengan hati yang tulus. Yang ketiga, mempunyai iman yang tulus ikhlas, yang murni saudara sekalian ya, yang tidak ragu-ragu saudara sekalian, yang murni berserah kepada Tuhan dan punya iman yang kuat, yang murni kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita merelakan orang yang tercinta dengan ikhlas saudara sekalian. Ya saya saksikan saudara sekalian kalau merelakan orang yang kita cintai dengan ikhlas, ya seperti kejadian Bapak Gembala ya saudara sekalian yang sudah mendahulu kita, beliau sudah bersama Tuhan Yesus saudara sekalian. Ya untuk saya dan anak-anak dan cucu saudara sekalian tidak mudah sekali untuk ikhlas awalnya ya saudara sekalian. Tetapi itu adalah kuasa dan kedaulatan Tuhan saudara sekalian. Ya kami awal-awalnya up and down saudara. Begitu terpukul, begitu ya sampai rasanya tidak ada tulang belulang saudara. Karena Bapak dalam keadaan baik-baik saja sebetulnya, memang sudah berumur, sudah lanjut usia, tetapi keadaan kesehatannya tidak ada yang berat saudara sekalian. Tidak ada yang membuat beliau harus cepat berpulang ya saudara. Gitu. Jadi ya dari kedokteran juga, dari medis juga katakan dokter-dokter tidak ada yang berat pada Bapak gitu. Tetapi memang Bapak sudah ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus mendapat
mimpi hadiah jubah ke surga, saudara sekalian. Dia dapat penglihatan dan kemudian melihat ada gedung-gedung, saudara sekalian, tower yang isinya jubah ke surga, yang mana itu adalah untuk jemaat gereja Tiberias pada masanya nanti, saudara sekalian. Nah, itu Bapak sangat mengimaninya. Beliau berbulan-bulan bicara sama saya, tetapi otomatis saya sebagai istri yang tidak mau ya kehilangan suami, saya bilang, Papa, sampai Tuhan Yesus datanglah Pak, kita sama-sama melayani Tuhan, kita jaga gereja Papa, saya bilang gitu. Papa jangan ngomong gitu. Ya, nggak gampang ya untuk tahu bahwa seseorang kita semua ya satu saat akan pulang kepada Bapa di sorga. Tetapi dalam untuk menghadapinya otomatis belum rela ya saudara. Gitu. Tetapi ya dengan waktu yang berjalan dan dengan keadaan yang begitu indah, Bapak tidur, tidak merasakan, tidak ada sakit, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa apa-apa pun. Tertidur nyenyak, dibangunin ya bangun, tetapi nyenyak tidur, saudara sekalian, sampai anak-anak tanya sama dokter, Papa ini ada rasa sakit nggak sih? Dokter-dokter bilang, Bapak tidak merasakan apa-apa, Bapak tidak merasakan sakit apa-apa. Dipanggil ya buka mata, tapi ngantuk lagi, nyenyak saudara sekalian boboknya gitu ya saudara. Jadi memang itu satu kepulangan ke surga yang indah yang saya lihat karena Bapak Pak Haji memang bergaul erat dengan Tuhan Yesus saudara sekalian. Maka penting kita bergaul erat dengan Tuhan. Selama kita di bumi, kita diberi kuasa dan wibawa dari sorga. Selama kita di bumi, kita dikasihi Tuhan. Kita diberi wibawa ilahi saudara sekalian. Dan apa yang kita ingin, kita butuhkan selama di bumi, kalau kita bergaul dengan erat dengan Tuhan, kita pasti akan dicukupi saudara sekalian. Dan kemudian untuk menghadapi hidup yang kekal, hidup yang sesungguhnya saudara sekalian. Kepulangannya begitu indah kalau kita bergaul erat dengan Tuhan. Ya saudara, kita diberitahu dan siap. Bapak itu sangat siap saudara sekalian. Sehari-hari merenung, berdoa, duduk lama berdoa saudara sekalian. Sampai saya juga kalau ikut berdoanya enggak kuat ya saudara, duduknya lama, berdoa betul-betul menyatu dengan Tuhan saudara sekalian. Dan pada waktunya Bapak pulang dengan tidur, dengan indah, tidak merasakan apa-apa saudara sekalian. Dan kemudian juga ya beliau sudah yakin bahwa beliau masuk sorga saudara sekalian. Dengan ya pesan-pesan ya beliau cuma katakan kalau saya nanti enggak ada minta dimakamkan di mana gitu. Waduh itu saya tolak dalam nama Yesus saudara sekalian. Waktu itu saya ngomongnya ya enggak dong Papa, sampai Tuhan Yesus datang Papa sehat, Papa panjang umur, saya bilang. Tapi ya begitulah. Dan dia katakan Mama pasti baik-baik saja, katanya gitu. Kalau Papa, ya saya tersinggung saudara sekalian. Ya namanya enggak mau ya ditinggal gimana juga dan belum percaya saudara sekalian. Saya juga ya tidak menerimanya karena bagaimana seorang istri tidak maulah kehilangan suaminya dan begitu pula sebaliknya seorang suami pasti tidak mau kehilangan istrinya atau juga anak-anaknya saudara sekalian. Tetapi itulah kedaulatan Tuhan, jadi kita harus merelakan ya saudara sekalian orang yang tercinta dengan ikhlas saudara sekalian. Karena seperti tadi saya bilang cepat atau lambat kita harus siap menghadapi kehilangan orang yang kita cintai. Demikian saudara sekalian, makanya dalam hidup ini kita sepenuh-penuhnya hidup di dalam firman Tuhan. Saya kuat juga saudara sekalian, tadinya saya up and down ya, tetapi lama-lama karena membaca firman Tuhan dan mau membagikan firman Tuhan, memberi makanan rohani kepada saudara-saudara sekalian, maka saya banyak membaca firman Tuhan dan bergumul dengan firman Tuhan saudara sekalian. Maka saya jadi kuat sendiri saudara sekalian, meskipun sehari bisa 8 kali saya tergenang air mata, saudara sekalian. Tidak mudah kehilangan suami yang sangat mencintai kita dan kita cintai, saudara sekalian. Tetapi kekuatan itu ada dari firman Tuhan, saudara sekalian. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu nyata, saudara sekalian. Dia hidup menguatkan kita. Karena kata-kata Tuhan itu hidup, saudara. Ya, bukan sekedar tulisan, tetapi betul-betul rima saudara sekalian, begitu betul
ada kuasa saudara sekalian. Dan jadi mau nggak mau saya jadi kuat meskipun kalau ingat ya otomatis itu wajar sekali dan manusiawi sekali menangis atau apa gitu. Tetapi firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Makanya kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam hidup ini berjuang, saudara sekalian, untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, supaya jangan kita terhapus namanya dalam kitab kehidupan di sorga. Dan dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada, untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan, supaya kita betul-betul tiap hari belajar dan belajar, bertobat dan bertobat, saudara sekalian ya, untuk kita betul-betul nanti terlindungi, dan kita juga mempunyai wibawa ilahi kalau kita menyatu dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Dan terutama saudara sekalian, kita dalam hidup ini akan berkemenangan selalu, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Demikian saudara sekalian, firman dari saya, ya semoga saudara sekalian terbangun imannya dan kita mempunyai keikhlasan, ya mempunyai hati yang tulus ikhlas. Karena Tuhan Yesus juga katakan dalam melayani harus berkasutan kerelaan dalam memberitakan firman Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan atau di dalam hidup ini. Karena kita juga hidup ini juga kita tetap mau menjadi terang. Apapun keberadaan kita, kita juga mau kita dipakai oleh Tuhan, saudara sekalian, menjadi alatnya yang tangguh di dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi kita harus mempunyai ketulusan atau tulus ikhlas dalam hidupan ini. Demikian saudara firman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Aku tak sekalipun kau lepaskan dengan tanganmu, kau jangan langkahku tetap di jalan.